Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nyari Ilmu. Oke, kita lanjutkan materinya tentang peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Sejarah menyebutkan bahwa ketika di Mekah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kegigihannya menyiarkan Islam tidak memperoleh hasil yang menggembirakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya secara politis benar-benar terpojok dan terjepit. Sebaliknya ketika sampai di Madinah atau di Yastrib, Islam benar-benar mendapat respon positif. Dakwah Islam di Madinah selama kurang lebih 10 tahun membawa kemajuan yang sangat pesat. Berikut ini beberapa hal penting dalam dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada periode Madinah. Yang pertama adalah Piagam Madinah atau biasa disebut dengan Mitsaq Madinah. Lahirnya Piagam Madinah yang diperkirakan kurang dari 2 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Madinah ini membuktikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwanya berhasil mengadakan konsolidasi dan negosiasi dengan berbagai kelompok penting di Madinah. Selanjutnya, tampil sebagai pemimpin serta menata kehidupan sosial politik di sana. Piagam Madinah ini secara tidak langsung menandai berdirinya sebuah negara. Para sejarawan menyebut bahwa Piagam Madinah sebagai konstitusi tertua di dunia sepanjang sejarah. Piagam tersebut menjamin kebebasan beragama kaum Yahudi, menekankan kerjasama sedekat mungkin di kalangan Islam atau Muhajirin dan Ansor, menyerukan kepada kaum Yahudi dan orang-orang Islam bekerja sama untuk perdamaian berdasarkan peraturan umum, serta menetapkan kewenangan mutlak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelesaikan dan menegakkan perselisihan di antara mereka. Naskah Piagam Madinah terdiri dari 47 pasal yang dibuat dalam 2 waktu yang berbeda. Pertama, kesepakatan yang terjadi sebelum berlangsungnya Perang Badar dan berisi 24 pasal yang membicarakan tentang hubungan antara umat Islam dengan umat-umat lainnya, termasuk dengan kaum Yahudi. Kedua, kesepakatan yang terjadi setelah berlangsungnya Perang Badar dan berisi 23 pasal yang memuat tentang hubungan antara umat Islam yaitu kaum Muhajirin dan Ansor. Inti dari Piagam Madinah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kaum Yahudi beserta kaum Muslim wajib turut serta dalam peperangan. Kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama dengan kaum Muslimin. Kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka, dan demikian pula dengan kaum Muslimin. Semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diperlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Kaum Yahudi dan Muslimin harus tolong-menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. Kaum Yahudi dan Muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kezaliman. Kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin umum untuk seluruh penduduk Madinah. Seorang sejarawan bernama Montgomery Watts dalam bukunya Islamic Political Talk mengatakan bahwa poin-poin terpenting yang terdapat dalam Piagam Madinah yang menggambarkan bentuk negara adalah sebagai berikut. Orang-orang beriman dan ketergantungan mereka adalah merupakan suatu komunitas yang utuh atau ummah. Setiap suku atau bagian dari suku masyarakat ini bertanggung jawab terhadap harta rampasan atau uang tebusan atas nama masing-masing anggotanya, yaitu pada pasal 2 sampai pasal 11. Para anggota masyarakat diharapkan menunjukkan kekompakan dalam menghadapi
tindakan kriminal dan agar tidak membantu tindakan kriminal sekalipun untuk anggota terdekatnya yang tindakannya itu bersangkutan dengan anggota masyarakat lain. Ini tercantum pada pasal 13 dan 21. Para anggota masyarakat diharapkan menunjukkan rasa kekompakan yang penuh dan dalam menghadapi orang-orang yang tidak beriman, baik dalam situasi damai maupun situasi perang. Ini pada pasal 14, 17, 19, dan 44. Dan juga solidaritas dalam pemberian perlindungan tetangga, yaitu pada pasal 15. Orang Yahudi yang berasal dari berbagai kelompok adalah milik masyarakat dan mereka harus menjaga agama mereka sendiri. Mereka dan orang-orang Islam harus saling membantu bila itu diperlukan, termasuk bantuan militer. Ini tercantum pada pasal 24 sampai 35, 37, 38, dan 46. Kemudian adalah respon Nabi terhadap kaum kafir Quraisy. Selama berdakwah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah memaksa apalagi memerangi seorang pun untuk memeluk Islam. Ajakan tersebut hanya sebatas menyampaikan kabar gembira maupun memberi peringatan. Untuk itu, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat-ayatnya yang memberikan semangat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabar di dalam menghadapi perlakuan yang menyakitkan dari pihak kafir Quraisy. Hingga 2 tahun di Madinah, turunlah wahyu tentang diperbolehkannya berperang, yaitu Quran surat Al-Hajj ayat 39 sampai 40. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pelaksanaannya melalui firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 190. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya terbatas memerangi orang-orang Quraisy saja, tidak semua bangsa Arab. Akan tetapi tak kala mereka bahu-membahu bersama orang-orang musyrik Arab untuk memerangi orang-orang Muslim, maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memerangi orang-orang musyrik secara keseluruhan. Dengan demikian, jihad itu bersifat umum, yaitu diadakan untuk melawan orang-orang yang tidak memiliki kitab suci dan atau orang-orang wasani atau penyembah berhala. Setelah turunnya wahyu diperbolehkannya umat Islam berperang dalam rangka mempertahankan diri, umat Islam tidak lagi bersifat pasif dan mengalah terhadap tindakan semena-mena kaum kafir. Dalam sejarah ada 2 sebutan untuk perang pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah Ghazwah, yaitu peperangan yang diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terjadi sebanyak 27 kali. Dan kedua adalah Sariyah, untuk peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terjadi sebanyak 47 kali. Perang yang pertama adalah perang Badar atau peristiwa Badar. Peristiwa Badar adalah perang pertama kali dalam sejarah Islam. Terjadi pada tahun 2 Hijriah atau tahun 625 Masehi di Lembah Badar. Pasukan muslimin kala itu berjumlah 313 orang. Dengan pasukan kafir Quraisy berjumlah 1000 orang. Dari jumlah kita bisa lihat bahwa sangat jauh sekali perbedaan antara jumlah pasukan kaum muslimin dengan jumlah pasukan kafir Quraisy. Secara logika mungkin kaum muslimin akan kalah karena hanya berjumlah 313 orang dan kaum kafir Quraisy berjumlah 1000 orang. Ada sebuah peristiwa menarik dalam perang Badar yang menandakan pertolongan dan janji Allah Subhanahu wa taala itu nyata, yaitu ketika pada salah satu malam terjadi peperangan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah hujan. Hujan ini bagi kaum musyrikin terasa sangat lebat sehingga mencegah mereka untuk maju.
Sementara bagi kaum muslimin, hujan ini terasa bagaikan gerimis yang dapat menyucikan mereka. Menghilangkan gangguan syaitan dari diri mereka, mudah untuk menapaki bumi, mengeraskan pepasiran, memantapkan langkah, menyiapkan posisi dan memantapkan hati mereka. Sungguh sebuah pertolongan yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin waktu itu. Dalam peperangan Badar ini umat Islam memperoleh kemenangan. Kemudian yang kedua ada peristiwa Uhud yang terjadi di Jabal Uhud. Kekalahan dalam perang Badar membuat kaum kafir Quraisy berusaha untuk menghimpun kekuatan genap 1 tahun dari peristiwa perang Badar. Berangkatlah pasukan kafir Quraisy menuju Madinah. Pasukan Quraisy Mekah berhenti di dekat Gunung Uhud di sebuah tempat bernama Ainun di Tanah Tandus, utara Madinah di samping Gunung Uhud. Rasulullah SAW beserta pasukan muslimin Madinah keluar dari kota Madinah tepat di sebuah tempat bernama Syaut. Beliau melaksanakan sholat subuh. Pada waktu itu Rasulullah SAW sudah sangat dekat dengan musuh. Disinilah Abdullah bin Ubay beserta 300 pasukan membelok dan kembali ke Madinah. Rasulullah SAW sangat yakin dengan pertolongan Allah. Beliau tidak gentar sedikit pun ketika jumlah pasukannya berkurang. Disinilah Allah menurunkan bantuannya dengan memberikan keyakinan kepada pasukan yang masih setia dengan Rasulullah SAW. Perang Uhud telah menorehkan kesedihan dalam hati Rasulullah SAW karena paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib wafat di tangan Wasyi bin Harb yang merupakan suruhan dari Hindun, istri Abu Sufyan. Ketika kaum muslimin sudah mendapatkan kemenangan, tiba-tiba pasukan muslimin yang berada di Bukit Uhud tergiur harta rampasan perang atau ghanimah, sehingga pasukan pemanah itu menuruni bukit dan akhirnya berhasil diserang kembali oleh kaum kafir Quraisy. Perintah Rasulullah SAW untuk tidak meninggalkan Bukit Uhud tidak lagi dihiraukan. Akibatnya kaum muslimin mengalami kekalahan. Di sini bisa kita lihat bahwa ketaatan kepada pemimpin sangat diutamakan demi tercapainya tujuan bersama. Kemudian yang ketiga adalah peristiwa Ahzab. Peristiwa Ahzab atau Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah di sekitar kota Madinah bagian utara. Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat tentang strategi dan taktik yang digunakan. Salah seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dulu ketika kami di negeri Persia, apabila kami dikepung musuh, maka kami membuat parit di sekitar kami. Dan itu merupakan strategi yang sangat jitu dan belum dikenal oleh bangsa Arab sebelumnya. Maka bersegeralah Rasulullah SAW melaksanakan rencana tersebut dan beliau mempercayakan kepada setiap 10 orang untuk mengambil parit seluas 40 hasta. Peristiwa ini menandakan keluhuran budi Rasulullah SAW yang mau menerima usulan dari orang lain dan ketaatan dari para sahabat terhadap apa yang diperintahkan oleh seorang pimpinan kepadanya. Rasulullah SAW ikut serta dalam penggalian parit seraya terus memompa semangat kepada mereka. Keadaan yang serba kekurangan dan kelaparan tidak melemahkan semangat mereka. Dalam keadaan seperti ini, banyak sekali muncul tanda-tanda kenabian dalam diri Rasulullah SAW. Satu di antara ketika seorang sahabat Jabir bin Abdullah melihat Rasulullah SAW dalam keadaan lapar, beliau secara diam-diam mengundang Rasulullah SAW untuk menikmati hidangan di rumahnya dengan beberapa orang sahabat saja.
Jabir melakukan secara diam-diam karena khawatir makanan yang dihidangkan tidak mencukupi jika dia mengundang secara terbuka. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil seluruh penggali parit yang jumlahnya mencapai 1.000 orang. Mereka makan sepuasnya hingga kenyang dan anehnya masih tersisa sepanci daging dalam keadaan tertutup seperti belum dimakan. Demikian juga dengan hidangan yang lainnya. Roti dan kurma masih utuh. Bahkan sampai kurma berjatuhan dari ujung baju mereka ketika mereka mengambil untuk bekal. Kaum muslimin meneruskan penggalian parit itu sepanjang hari dan pulang ke rumah masing-masing pada sore harinya, sehingga penggalian parit dapat selesai sesuai dengan yang direncanakan. Ketika kaum kafir Quraisy akan menyerang kaum muslimin dan memasuki Madinah, mereka terhalang oleh parit-parit itu. Akhirnya kafir Quraisy hanya bisa mengelilingi parit sambil mencari titik lemah untuk menjadikan pintu masuk ke Madinah. Selama beberapa hari kaum kafir Quraisy mengepung kota Madinah hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya dengan turunnya hujan badai yang memporak-porandakan perkemahan kaum kafir Quraisy. Demikianlah pada akhirnya kaum muslimin mengalami kemenangan pada peristiwa perang Ahzab atau perang Khandaq. Yang ketiga adalah perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin sudah merindukan untuk menunaikan ibadah haji. Pada tahun tahun 6 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin berangkat ke Makkah. Jumlah mereka sebanyak 1.000 orang. Untuk menghilangkan praduga jelek dari kaum kafir Quraisy, umat Islam berpakaian ihram dan menuntun ternak untuk disembelih pada hari tasyrik di Mina. Untuk sekedar menjaga diri, mereka membawa pedang yang disarungkan. Ketika sampai di suatu tempat yang bernama Hudaybiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti. Beliau mengutus Utsman bin Affan untuk menjelaskan kepada kaum kafir Quraisy tujuan kaum muslimin ke Mekah, yaitu untuk beribadah haji dan menengok saudara-saudaranya. Namun Utsman ditahan kaum kafir Quraisy dan terdengar berita bahwa beliau dibunuh. Ternyata berita tersebut tidak benar. Utsman telah datang dan berhasil memberi penjelasan kepada kaum kafir Quraisy. Tidak lama kemudian utusan kaum kafir Quraisy bernama Suhail bin Amr datang. Dalam pertemuan itu disepakati perjanjian antara kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin. Perjanjian ini disebut perjanjian Hudaybiyah. Adapun isinya adalah yang pertama adalah umat Islam tidak boleh menjalankan ibadah umroh tahun ini. Tahun depan baru diperbolehkan dan tidak boleh berada di Mekah lebih dari 3 hari. Keduanya, tidak saling menyerang selama 10 tahun. Orang Islam yang lari ke Mekah diperbolehkan. Sedangkan orang kafir yang lari ke Madinah harus ditolak. Suku Arab yang lain bebas memilih bergabung dengan Rasulullah ke Madinah atau mengikuti kafir Quraisy ke Mekah. Kaum muslimin tidak jadi melaksanakan ibadah umroh tahun ini, tetapi ditangguhkan sampai tahun depan. Nampaknya isi perjanjian ini merugikan kaum muslimin, tetapi hikmahnya sangat besar. Masa 10 tahun dapat dimanfaatkan untuk berdakwah dengan bebas tanpa khawatir ada gangguan dari kaum kafir Quraisy. Hikmah dari pembelajaran kita untuk materi ini, yang pertama, hijrah berarti berpindahnya seseorang dari satu tempat yang tidak kondusif ke tempat yang lebih kondusif. Hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah menjadikan Islam semakin berkembang. Yang kedua, hendaknya selalu sabar dan berpikir jernih dalam menghadapi segala keadaan. Ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan bagi pengikutnya.
Beliau selalu menunjukkan sikap toleransi, cinta damai, melindungi kaum yang lemah, murah hati, dan rela berkorban. Keempat, kehidupan masyarakat Madinah yang sangat plural menjadikan mereka memiliki toleransi yang tinggi terhadap kehidupan keberagamannya. Oke, itulah pembelajaran kita tentang dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah. Semoga mudah dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.